Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat-sahabat di mana saja berada, ya guys, berjumpa lagi kita di channel saya. Sekarang ini kita membahas yaitunya dunia usaha juga ya, karena konten kita ini fokus mengarah ke dunia usaha ya guys. Nah, bagi para pencinta dunia usaha UMKM atau usaha-usaha mikro lainnya. Nah, untuk perkembangan ke depannya kita ada mempunyai dua teori. Yang pertama, teori lapangan, yang kedua, teori di atas kertas. Nah, teori di atas kertas, satu, kita harus mendalami yaitunya cara-cara berdagang. Dua, kita harus memahami dan kita juga harus menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu teknologi, skill, kemampuan, dan kita harus mempunyai keahlian yang bisa dihandalkan, bisa bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Dan teori di lapangan, sahabat-sahabat, teori di lapangan itu kita harus bersungguh-sungguh belajar terus, mempelajari dan mencari di mana titik kelemahan dan di mana titik kelebihan. Nah, kita harus mengimbangi antara kelemahan dan kelebihan, kita harus imbang-imbangi. Jikalau tidak kita imbang-imbangi, sahabat-sahabat, apapun usaha kita akan bangkrut. Nah, oleh sebab itu, inilah yang akan kita bahas ya sahabat-sahabat, karena sudah puluhan tahun saya coba-coba berusaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit, namun ada membawakan hasil. Nah, teori-teori yang saya amalkan ini akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat saya, baik yang bisnis pemula maupun bisnis sedang pejuang seperti saya ini, khususnya kepada para pejuang-pejuang rupiah. Nah, dalam skill, kemampuan dan keahlian, kita harus menguasainya. Misalkan teknologi, salah satunya media sosial harus kita kuasai, semenjak dari YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nah, itu kita harus kuasai bagaimana cara-caranya dan bagaimana untuk menggunakan dan untuk menjalankannya agar bisa bermanfaat mendukung usaha kita. Itu di bidang teknologi. Dan di bidang skill dan kemampuan, kita harus bisa menciptakan sesuatu menjadi sesuatu untuk menghasilkan uang. Nah, di sanalah ditanyai setiap kita mempunyai skill, kemampuan, keahlian. Nah, bagi saudara-saudara yang ahli di bidang misalkan saja konveksi, kerajinan, masakan, dan perdagangan lainnya, segala perdagangan ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, tiap kelebihannya antara kekurangannya itu harus kita imbangi. Jangan lebih, jangan kurang, harus seimbang. Antara risiko dan laba harus kita pertimbangkan dengan mapan dan matang, sahabat-sahabat. Jikalau tidak, hasilnya akan fatal bagi usaha kita itu sendiri. Contoh, saya sudah banyak mencoba usaha semenjak berdagang, mulai dari dagang sanduk, sayur, sabun, talua guluang, makanan, kerupuk, dan usaha-usaha lainnya sudah saya coba untuk mengelutinya. Namun karena kemampuan saya yang tidak mapan di bidang itu, akhirnya saya jatuh bangkrut, sahabat-sahabat. Nah,
kembalilah saya kepada usaha dasar saya, yaitunya kerajinan. Karena saya mempunyai skill saya di bidang kerajinan. Di bidang perdagangan saya tidak mempunyai keahlian. Di bidang bisnis teknologi kurang, tapi saya menguasai kerajinan. Misalkan kerajinan ukiran, saya bisa menguasainya. Bukan saja bersendok batok kelapa, kerajinan ukiran, melukis. Ya, di bidang seni dan rupa saya bisa menguasainya. Kenapa? Karena hobi saya semenjak kecil. Saya pandai juga melukis ya, namun kenapa tidak saya kembangkan bakat itu? Karena melukis itu untuk menjualnya tidak ada. Kalau tidak ada menghasilkan, buat apa saya perkembangkan? Nah, karena kendalanya di situ, lalu saya cuma bisa membuat sanduk. Karena sanduk ini banyak pembuangannya. Asalkan dibawa ke pasar, pasti terjual. Nah, itu contoh yang saya berikan kepada sahabat. Tentu sahabat-sahabat mempunyai kelebihan. Misalkan saja sahabat bisa berdagang, mengendalikan usaha satu dagang ya. Misal sahabat beli barang ini, dijual ke sini, di sini dibeli, jual ke sini. Setiap kita mempunyai keahlian. Nah, di mana skill dan keahlian kita, disitulah kita harus mendalaminya. Jangan kita itu rancah, jangan kita itu ranya. Ini kita usahakan, hasilnya nol, minus. Tapi cukup satu, tapi mapan sahabat-sahabat. Kecuali kita sahabat menguasai semuanya. Kalau sahabat menguasai semuanya, tentu sahabat mencari karyawan untuk membantu usaha sahabat. Itu boleh jadi, dengan syarat sahabat-sahabat harus menguasai dalam bidang suatu itu. Jikalau tidak, maka sahabat akan jatuh bangkrut usaha sahabat. Nah, sahabat-sahabat saya di seluruh tanah air, di lapangan sahabat, di lapangan ini sangat dibutuhkan mentalitas baja. Kenapa? Karena di lapangan itu, baik di pasar, di mana saja, kalau kita sudah usaha di lapangan, kita harus mempunyai jiwa pemberani. Jikalau kita mempunyai jiwa pemalu, jiwa penakut, nah, kita akan diinjak-injak oleh lawan-lawan bisnis kita. Jadi, kita harus pemberani. Kalau kita usaha di lapangan, kita harus siap begini. Kalau orang macam-macam dengan usaha kita, kita harus tinju saja. Itu syarat satu. Kalau tidak begitu, sahabat pasti akan diinjak-injak oleh lawan sahabat. Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Kalau kita sabar, kita diinjak. Kalau kita sangat pemberani, lawan akan takut. Nah, jikalau lawan-lawan bisnis kita yang jahat takut kepada kita, kita akan lebih bisa mengembangkan sayap. Tapi kalau kita kurang pemberani, penakut, jangan coba-coba berusaha di lapangan. Lebih baik sahabat usaha di tempat-tempat tertentu, misalnya di toko. Misalnya saja, pokoknya sahabat mempunyai tempat. Kalau sahabat di lapangan, sahabat harus seperti ini. Kalau tidak, sahabat akan diinjak orang. Yang kedua, untuk mendukung usaha itu, kita harus pandai mesin, menguasai ilmu mesin untuk kendaraan. Karena kendaraan ini cukup mendukung usaha kita, sangat kita butuhkan sekali. Jadi kita harus menguasai seluruh mesin, baik mobil, motor, truk, pokoknya sekalian mesin. Walaupun mesin giling lado guys, harus kita kuasai. Itu wajib. Setidak-tidaknya apabila kita ngerti mesin, kita mau ke bengkel, orang bengkel gak bisa macam-macam sama kita. Tapi kalau kita orang awam di bidang mesin, kita akan dimakan oleh orang bengkel. Kita akan dibohongi saja. Yang patut ini ditukar, sepatutnya belum bisa diperbaiki, tukar saja. Tentu kita akan bangkrut. Nah, jadi 3 ilmu harus kita dalami, harus kita pelajari, harus kita bakati agar bisa kita berusaha.
segala aspek apa saja usaha kita. Yang tiga ini tidak bisa kurang, sahabat-sahabat. Tidak bisa. Yang tiga ini tidak boleh kurang. Satu, teori. Teori harus mapan. Teori itu harus pas. Segala sesuatu kita harus mencari ilmu teori. Untuk apa? Untuk menjadi pengimbang, agar kita bisa mengendalikannya. Yang kedua, kita harus pemberani. Kalau kita tidak pemberani, kita akan diinjak-injak oleh lawan kita. Dan yang ketiga, kita harus menguasai mesin, harus bisa memperbaiki kendaraan kita sendiri. Kita harus tahu, baik mobil, baik motor. Pokoknya kita harus bisa. Kalau bisa dengan mesin-mesinnya, kita yang mengerjakannya. Kalau tidak bisa, kita cari anak buah, lalu kita sebagai kepala montirnya. Agar bagaimana? Agar bisnis kita tidak terkocar-kacir jadinya. Dan sebab itu, semoga pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, baik pejuang-pejuang rupiah maupun sahabat-sahabat saya, seorang pedagang kecil, pedagang besar, sekalian pedagang, pengusaha, walaupun peternak, walaupun kita pekebun, sawah, ladang, petani, seluruh sekalian macam usaha. Yang tiga ini jangan kurang. Satu, kita harus mapan teori untuk menjadi ukur barometer kita untuk menjalankan segala sesuatu. Dua, kita harus pemberani. Kalau kita tidak pemberani, segala sesuatu tidak akan terwujud, segala sesuatu tidak akan tuntas. Orang pemberani berani bertanggung jawab, berani menerima resiko, berani menerima tantangan. Itulah jiwa mental, mentalitas baja yang disebut dengan sifat kejantanan. Yang ketiga, kita harus mendalami ilmu mesin. Kita harus harus menguasai kendaraan, yaitunya semenjak dari mengendalikan, menguasai semenjak dari kerusakan. Dan kita harus ahli di bidang mesin, agar kendaraan untuk pendukung usaha kita tidak terganggu jalannya usaha kita itu sendiri. Terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat-sahabat, mohon dukung, share, like, subscribe YouTube saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber saya. Semoga anda semua dalam lindungan Allah. Semoga anda sehat walafiat dan semoga anda bahagia. Dan terima kasih juga kepada subscriber saya yang telah mensubscribe dan men-like, men-share dan mendukung channel saya ini. Dan saya juga mohon bantuan kepada sahabat-sahabat. Semoga dengan bantuan dan dukungan sahabat, channel ini akan bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat. Bisa juga lah berbagi kita dalam hidup ini. Demikianlah dulu. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.